Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk hari ini 19 Agustus 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Dewa yang lagi disuapin di kamarnya oleh Nana. Enggak lama kemudian datanglah para buana. Lalu para buana juga di sini juga dia nanya kepada Dewa, bagaimana keadaan kamu Dewa, kata Bu Farah. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada mamanya, alhamdulillah ini berkat Nana saya dipijitin dan saya diurus dengan baik. Lalu sini terlihat Bu Farah juga sangat senang dan dia juga semakin sayang kepada Nana. Di sini gak lama kemudian singkat cerita Nana juga dia pamitan dia pulang karena Dewa tidak boleh dulu pulang, Nana pulang sendirian. Lalu Nana juga langsung pulang ke kontrakannya karena kasihan Junior. Lalu di sisi lain di kontrakannya Pasha sama Rere di sini yang lagi mencari tahu siapa pemilik kotak yang berukir dan berisi berlian itu. Lalu di sini terlihat Rere juga dia sangat kaget dan senang dia melihatin dan dia juga akan berhasil mendapatkan di mana dan siapa yang punya kotak yang berukir yang berisi berlian itu. Lalu gak lama kemudian datanglah Amira mengantarkan sop untuk Pasha. Lalu pas dia mengantarkan sop di sini, Amira juga sangat marah dan dia juga sangat benar-benar dia marah kepada Pasha karena Pasha dia memesan makanan. Lalu di sini Amira juga langsung ngaleos, dia juga pergi karena kesal sama Pasha. Tiba-tiba di sini Rere mau ceak, dia menjerit, dia karena senang dia mendapatkan dan dia juga berhasil mendapatkan bukti siapa pemilik kotak yang berisi berlian itu. Di sini Rere juga langsung ngegabruk kepada Pasha. Pasha di sini sangat kaget, dia diam aja. Di sini Pasha menang banyak. Dan di sisi lain Amira menengok dan dia juga sangat kaget dan dalam batinnya ngomong, kenapa Kak Pasha dipeluk sama Rere kok diam aja, kata Amira dalam batinnya. Di sini Amira yang lagi cemburu tiba-tiba datanglah Saskia. Lalu di sini Saskia juga dia ngomong kepada Amira dan dia juga sangat kaget. Lalu terlihat Pasha dia tidak sadar dan dia juga masih tetap dia juga sangat senang dan dia juga langsung dia mengambil HP untuk mengasih tahu kepada Dewa. Lalu di sisi lain Saskia di sini ngomong kepada Amira, itu kan perempuan yang waktu ketemu sama Kak Pasha di halte, kata Saskia. Iya, kata Amira. Lalu sisi lain di sini Dewa yang menerima telepon dari Pasha dan Pasha juga dia menceritakan semuanya bahwa Rere berhasil dia mendapatkan siapa pemilik kotak yang berukir itu yang berisi berlian. Di sini Dewa juga kaget dan senang. Lalu semuanya juga dikatakan kepada Dewa dan nama dan pemilik dan rumahnya juga dia dikasihkan kepada Dewa. Lalu di sini di sisi lain terlihat Nana yang lagi sembahyang dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa minta pertolongan supaya siapa pemilik kotak yang berisi berlian itu. Pas dia sudah sembahyang tiba-tiba HP-nya bunyi dan langsung dia juga mengambil HP. Lalu dia juga menerima telepon dari Dewa. Lalu pas dia nanya kepada Dewa dan Dewa juga mengatakan kepada Nana bahwa Rere sama Pasha berhasil mendapatkan siapa yang punya kotak yang berisi berlian itu dan dia juga mendapatkan alamat dan namanya. Di sini Nana juga sangat senang. Lalu di sini Nana juga langsung ngomong kepada Dewa dia akan mengembalikan secepatnya kotak yang berukir yang berisi berlian itu ke pemiliknya. Lalu pas dia sudah telepon sama Dewa dia ngomong dalam hatinya, saya harus perlu kawalan. Lalu Nana juga langsung menelepon perisai Dewa. Lalu Lucky yang menerima telepon dari Nana dan Nana juga dia mengatakan semuanya kepada Lucky dan Lucky juga sangat kaget kenapa kamu perlu pengawalan, dan singkat cerita Lucky juga menurut apa yang dikatakan oleh Nana. Lalu di sisi lain Dewa juga dalam batinnya dia juga sangat khawatir kepada Nana karena takut kenapa-napa. Lalu dia juga minta bantuan kepada Panopal. Lalu dia juga langsung menelepon Panopal. Panopal yang ada di rumah dia juga sangat kaget menerima telepon dari Dewa, dia suruh mengawal dan minta bantuan untuk mengawal Nana ke suatu tempat. Singkat cerita Panopal juga akan berangkat sama Golden Skull. Lain lagi di sisi lain di sini Tante Merlin yang pas mau minum kopi tiba-tiba Papa Jar di sini menggorwokan kepada Tante Merlin. Lalu Tante Merlin juga sangat kaget, ada apa kamu Pajar, kata Tante Merlin.
Singkat cerita, Fajar juga dia sangat khawatir dengan event-eventnya dia karena si Alia Syatel waktu pergi dari rumah dia marah. Lalu di sini juga diceritain semuanya sama Papa Fajar kepada Tante Merlin. Lalu di sini Tante Merlin juga disuruh oleh Papa Fajar untuk ke event dirinya. Lalu di sini pas Tante Merlin berangkat, Papa Fajar juga diam di rumah karena kondisi badannya belum sehat. Lalu terlihat di eventnya Papa Fajar di sini juga dia berjalan, dan terlihat di sisi lain Tante Saras juga dia menonton eventnya Papa Fajar. Dia terpaksa menonton eventnya Papa Fajar karena takut si Alia Syatel menyakiti kepada Rani. Tapi dengan naasnya di sini Tante Saras pas dia lagi nonton tiba-tiba kakinya nyoledat, dan di sini juga Tante Saras juga dia serempet oleh motor gede. Di sini juga Tante Saras juga dibawa ke ruang rawat. Lalu di sisi lain di sini si Ken Kevin sama rombongan Black Angel juga dia sangat senang karena eventnya Papa Fajar ada masalah. Lalu si Ken Kevin juga dia sampai dia ngomong kepada Black Angel, kita berhasil, kata si Ken Kevin. Lalu di sini Tante Saras yang lagi dirawat oleh suster dan dokter di sini juga dia ngomong kepada Rani, saya akan menuntut si Alia Syatel dan saya akan menuntut ke eventnya Fajar, kata Tante Saras sambil dia juga bangun. Pas dia mau bangun mau mencari si Alia Syatel, tiba-tiba si Alia datang menghampiri Tante Saras. Lalu di sini Tante Saras juga sangat geram dan dia juga akan nuntut si Alia dan akan nuntut eventnya Papa Fajar. Tapi di sini si Alia Syatel dia langsung membawa Rani keluar. Pas sampai jauh dari ruang rawatnya, Tante Saras dia juga ngomong kepada Rani, pokoknya kamu harus ngomong kepada Tante Saras jangan sampai diperpanjangkan masalah ini. Kalau kamu tidak ngomong sama Tante Saras, dia Papa Fajar akan kehilangan semua kliennya, kata si Alia Syatel. Lalu di sini Rani juga dia bisa dikerjain oleh si Alia Syatel, dan terlihat Tante Saras pas mau menelpon pengacaranya datanglah Rani. Lembaran juga dia mohon-mohon kepada Tante Saras jangan sampai menuntut Cahaya Nanda. Lalu Tante Saras juga dia tidak jadi untuk menuntut Cahaya Nanda, dan di sini Rani juga langsung memeluk Tante Saras. Tapi di sisi lain si Ken Kevin yang tadinya dia senang karena Tante Saras akan nuntut Cahaya Nanda, tiba-tiba Tante Saras tidak jadi. Lalu si Ken Kevin juga dia ngomong kepada Black Angel, pokoknya waktu kita cuma 1 hari lagi, kata si Ken Kevin. Besok jangan sampai gagal, kata si Ken Kevin sambil dia juga pada pergi dari eventnya Papa Fajar. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode hari ini 19 Agustus 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang balelo lobati soedat karena Mimin Kesma Buddha. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.